Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kehidupan Super, episode 2, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Aiden Enzo tanpa tergesa-gesa memanggil Fergie Quinn. Tuan Quinn, bantu saya memeriksa proyek kerjasama Vivian Low baru-baru ini di Beacon Pharmaceutical. Apakah ada pesanan 1 juta, dan periksa perusahaan apa pihak lain itu. Siapa yang bertanggung jawab? Di ujung lain dari telepon, suara hormat Fergie Quinn datang, mengatakan, Tuan, Beacon Pharmaceutical adalah perusahaan yang diinvestasikan keluarga. Saya akan meminta direktur untuk mengunjungi Anda secara langsung. Beacon Pharmaceutical sebenarnya adalah perusahaan investasi keluarga. Kerja bagus, Tuan. Aiden Enzo tiba-tiba menyesal tidak mewarisi bisnis keluarga tadi. Tidak perlu, cepat dan periksa, biarkan pihak lain memberikan lampu hijau sepanjang jalan, jangan mempermalukan Vivian Low, kata Aiden Enzo ringan. Tuan, sebenarnya, saya sarankan Anda membeli perusahaan lain secara langsung. Anda tidak kekurangan uang, saran Fergie Quinn. Membelinya, benar saja, dia adalah kepala pelayan keluarga. Tuan Quinn, apakah kamu sangat berisik sekarang? Apakah kamu mengerti, jika saya ingin membelinya, saya harus menunggu, jawab Aiden Enzo dengan marah. Oke Tuan Muda, beri aku 10 menit, kata Fergie Quinn dengan malu. Segera setelah telepon ditutup, Fergie Quinn segera meminta sekretaris untuk memberitahu ketua Zak Hargo dari Beacon Pharmaceuticals. Saat Zak Hargo menerima telepon dari sekretaris Fergie Quinn, seluruh orang bersemangat, Tuan Quinn, apa yang bisa saya bantu? Ini adalah orang terkaya di kota Sanjiang. Ketua grup Moon, berapa banyak orang yang berpikir untuk makan bersamanya? Direktur Hargo, bukan karena saya ada hubungannya dengan Anda, itu adalah tuan muda saya yang ada hubungannya dengan Anda. Fergie Quinn berkata di telepon, dengan nada ringan dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak mungkin, Fergie Quinn adalah orang terkaya di kota Sanjiang. Di depan tuan muda, itu hormat, tetapi di depan orang luar, itu adalah bosnya. Tuan muda, Zak Hargo sedang duduk di kantor ketua gedung Beacon pada saat ini, dan dia tertegun, berkeringat di sekujur tubuhnya. Tuan muda, sebenarnya ada tuan muda pada orang terkaya di Sanjiang. Sangat menakutkan, ada apa dengan tuan muda itu? Zak Hargo bertanya dengan hati-hati, karena takut dia akan membuat Fergie Quinn marah jika dia tidak hati-hati. Ada seorang pria bernama Vivian Low di perusahaanmu, siapa klien yang baru saja dihubunginya? Tanya Fergie Quinn. Zak Hargo tahu bahwa Vivian Low, wakil manajer umum Departemen Pemasaran dan seorang wanita yang kuat, telah lama mendambakannya. Namun, dia sudah menikah. Tapi tidak masalah, wanita muda lebih menyenangkan. Segera, Zak Hargo berkeringat deras, dan berlari sampai ke Departemen Pemasaran. Seluruh karyawan Departemen Pemasaran Beacon Pharmaceutical terdiam saat melihat Zak Hargo. Di mana wakil manajer Low? Zak Hargo bertanya. Wakil manajer Low keluar untuk membicarakan bisnis. Seorang karyawan menjawab, bisnis yang mana? Zak Hargo bertanya lagi. Presiden David Fries dari Liseng Pharmaceutical, jawab karyawan itu. Zak Hargo langsung mengangkat telepon, berbalik dan menjawab dengan hormat, Tuan Quinn, David Fries dari Liseng Pharmaceutical. Oke, saya mengerti. Fergie Quinn selesai dan menutup telepon. Selanjutnya, Fergie Quinn menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara langsung memberi Liseng Pharmaceutical peringatan. Fergie Quinn telah menjadi pelayan keluarga selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia akan mencoba mencari tahu pikiran tuan muda itu. David Fries ini, yang memenangkan industri farmasi, takut menyinggung tuan muda. 6 menit kemudian, Aiden Enzo, yang kembali ke rumah sakit, menerima telepon dari Fergie Quinn, Tuan, semuanya sudah selesai. Yah. Jangan beritahu Vivian Low tentang ini, dan biarkan orang lain diam, aku tidak mau mendengar ada masalah, kata Aiden Enzo. Saya mengerti, Tuan, tetap rendah hati. Fergie Quinn tersenyum. Setelah menutup telepon, Aiden Enzo melirik gedung rumah sakit di depannya dan tersenyum pahit. Vivian Low, Anda terus mengatakan bahwa Anda tidak dapat membantu saya. Sekarang,
saya akan memberitahu Anda, membantu Anda, hanya sebuah kalimat. Jika Anda tahu suatu hari saya membantu Anda, seperti apa ekspresi Anda? Lihat kembali ke restoran barat di lantai 6 Hilton. David Friese sedang minum sangat tinggi saat ini, dan tangan serta kakinya mulai tidak baik. Wakil manajer Low, apakah Anda memandang rendah saya hanya makan makanan dan tidak minum? David Friese berkata dengan wajah tegas dan nada serius. Vivian Low buru-buru menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Friese, Anda salah paham. Saya tidak enak badan akhir-akhir ini, dan saya tidak bisa minum. Pria gemuk ini benar-benar menjengkelkan. Wakil manajer Low, karena Anda mengatakan itu, maka kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. David Friese mendengus dingin dan mengancam, Wakil manajer Low, Anda harus tahu bahwa bukan hanya Anda, keluarga Bikan yang ingin bekerja sama dengan kami, banyak orang memohon untuk bertemu denganku. Begitu kata-kata ini keluar, Vivian Low mengerutkan kening dan menatap anggur merah di atas meja dengan ragu-ragu. Baiklah kalau begitu, aku akan menemani Presiden Friese untuk minum. Vivian Low mengambil botol anggur merah dan menuangkan segelas untuk dirinya. David Friese memandang Vivian Low, seorang wanita dengan senyum, di bawah penerangan cahaya, dia benar-benar menawan, dan seluruh tubuhnya akrab dan lembut. Keinginan terbakar, Vivian Low mengalihkan dalam satu kalimat, Tuan Friese, apakah ini baik-baik saja? Lihat, kerja sama kita. Wakil manajer Low, jangan khawatir tentang ini, mengapa kita tidak naik ke atas untuk berbicara dengan santai. Begitu dia selesai berbicara, tangan David Friese menyentuh kaki Vivian Low secara diam-diam, dan dia ingin melangkah lebih jauh. Terkunci, Vivian Low segera bangkit dan menamparnya dengan marah, Presiden Friese, tolong berhenti. Dasar jalang, beraninya kau memukulku. David Friese melotot marah, berdiri dengan marah, dan hendak menamparnya. Lonceng jingle, dering cepat telepon memotongnya. Dia meraih ponsel di atas meja, memandang Vivian Low yang pergi, dan menggeram, siapa itu? David Friese, bagaimana kamu berbicara denganku? Ujung telepon yang lain sama. Itu adalah geraman marah. Roland Hug, maafkan aku, beberapa salesman terus memanggilku sekarang. Ada apa? David Friese segera terlihat seperti cucunya. Roland Hug ini adalah ketua Liseng Pharmaceutical, atasannya langsung. Meskipun dia merusak rencananya, David Friese tidak berani mengatakan apa-apa. Apalagi yang kamu tanyakan padaku. Apakah kamu dengan sengaja mengganggu kerja sama wakil manajer Low dari Bikan Pharmaceuticals? Roland Hug bertanya dengan marah. Baru saja, dia menerima telepon dari Fergie Quinn, orang terkaya di Sangjiang. Kata-kata itu penuh dengan pukulan. Sialan David Friese, beraninya menyinggung pria sebesar itu. Tidak ingin hidup. Direktur Hug, bagaimana Anda tahu tentang ini? David Friese tercengang. Mungkinkah Vivian Low mengadu? Tidak, dia adalah wakil manajer dari Departemen Pemasaran, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Roland Hug. Bagaimana aku tahu? Apakah kamu tidak ingin terlibat? Roland Hug sangat marah dan berteriak, kerja sama kita dengan Bikan telah berlalu. Minta maaf padanya, kamu tidak harus kembali ke perusahaan, pergi saja dari sini. Tamparan, telepon ditutup, dan David Friese tercengang. Dia tahu bahwa Roland Hug benar-benar marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, David Friese berlari keluar dan menyusul Vivian Low di depan, wakil manajer Low, tolong berhenti. Vivian Low berbalik dan menatap David Friese dengan sedikit ketakutan, Tuan Friese, apa yang Anda ingin lakukan? David Friese seperti seorang cucu sekarang, dia mengangguk dan membungkukkan tangannya untuk meminta maaf, wakil manajer Low, maaf, saya bingung barusan, kerja sama kami akan segera ditandatangani, dan saya harap wakil manajer Low akan melakukannya. Maafkan saya karena terobsesi untuk sementara waktu. Vivian Low tertegun dan bingung. Melihat David Friese, dia berkata dengan takjub, Tuan Friese, apakah Anda serius? Ini adalah kerjasama yang dia kerjakan dengan keras selama sebulan, 1 juta. Ada puluhan ribu prestasi sendiri. Biaya perawatan untuk anaknya juga turun. Hanya dalam 10 menit, David Friese dan Vivian Low menandatangani kontrak. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Vivian Low belum pulih dari keterkejutannya. Tuan Friese, maksud Anda itu diberikan oleh ketua Anda sendiri? Vivian Low bertanya dengan bingung. Pada saat ini, David Friese terus tersenyum dan berkata, ya, wakil manajer Low, Anda mengenal saya, kata Roland Hug sebelumnya. Vivian Low mengangguk bingung,
bagaimana dia bisa tahu liseng farmaseutikal dari Roland Hack? Jadi, siapa yang pada akhirnya membantu Anda? Apakah itu Gabriel Ruiz? Saya berbicara dengannya tentang hal itu pagi ini. Tidak, aku harus bertanya padanya. Vivian Low memikirkannya, dan tanpa sadar membandingkan Aiden Enzo dengan Gabriel Ruiz, dan tentu saja lebih tidak menyukai Aiden Enzo. Suamiku sangat tidak berguna. Pada saat ini, Aiden Enzo tidak tahu bahwa setelah dia membantu Vivian Low memecahkan masalah, yang terakhir salah paham bahwa saingannya Gabriel Ruiz yang membantu. Jika dia tahu ini, dia mungkin akan muntah darah. Siang hari berikutnya, Aiden Enzo masuk ke Bentley di luar rumah sakit. Saya membuat janji hari ini untuk bertemu orang-orang dengan Fergie Quinn. Segera setelah Aiden Enzo masuk ke mobil dan pergi, ada seorang gadis tidak jauh di belakang yang menatapnya dengan curiga dan bergumam, mengapa yang belakang agak mirip Aiden Enzo. Lydia Low datang ke rumah sakit hari ini untuk mengunjungi putri sepupunya. Dia awalnya datang dengan enggan, tetapi orang tuanya mengatakan bahwa tidak sopan untuk tidak mengunjungi darah dan daging keluarga Low. Tidak, begitu dia tiba di gerbang rumah sakit, Lydia Low melihat Aiden Enzo masuk ke dalam mobil. Namun, dia tidak akan berpikir bahwa sepupu iparnya yang sampah bisa masuk ke mobil mewah seperti itu. Ini adalah Bentley. Karena itu, Lydia Low tidak mengambil hati dan memasuki departemen rawat inap rumah sakit. Dalam mengemudi Bentley, Aiden Enzo bertanya dengan malas, "Tuan Quinn, siapa yang kamu temui hari ini?" Fergie Quinn menjawab dengan hormat, "Tuan muda, itu tidak merepotkan, saya seorang kolektor di Tiongkok, keluarga Jiang seorang teman saya." "Mengapa saya bertemu teman Anda?" Aiden Enzo bertanya secara retoris. Fergie Quinn berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuan, ini adalah bisnis kecil bernilai miliaran dolar. Anda harus mengikuti dan belajar mewarisi aset keluarga sesegera mungkin." Mendengar ini, Aiden Enzo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Fergie Quinn. Bisnis miliaran dolar, apakah itu bisnis kecil? Dia menahan keinginan untuk mengeluh dan berkata, "Tuan Quinn, apakah kamu tahu bagaimana sapi itu mati?" Tidak, lelaki tua itu tidak melihatnya selama 7 tahun, dan dia menjadi semakin shock. Pewaris keluarga kaya yang bermartabat sebenarnya memiliki ilusi ketakutan. Segera, Bentley datang ke paviliun Juxian di kota Sanjiang. Ini adalah restoran terkenal di kota Sanjiang. Mereka yang bisa datang ke sini untuk makan baik yang kaya maupun yang mahal. Selain itu, paviliun Juxian memerlukan reservasi keanggotaan. Mereka yang konsumsi tahunannya tidak melebihi 1 juta tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Juxinge. Pada saat ini, di pintu masuk paviliun Juxian, ada seorang pengusaha terkenal di kota Sanjiang. Ketua grup perdagangan Gohua, Sebastian Chiro, menghususkan diri dalam bisnis impor dan ekspor, dan semuanya merupakan karya seni. Sebagai ketua perusahaan, Sebastian Chiro bahkan orang kaya senilai 3 miliar. Dia juga seorang kolektor terkenal di negara ini. Di lingkaran koleksi domestik, memiliki banyak ketenaran. Pada saat ini, Sebastian Chiro, dengan lebih dari selusin eksekutif senior perusahaan, dengan hormat menunggu di pintu masuk paviliun Juxian. Adegan ini benar-benar mengejutkan banyak orang yang datang untuk makan. Segera, semburan seru meletus. Bukankah itu Sebastian Chiro, ketua Gohua Trading Group? Siapa yang dia tunggu? Pertunjukan yang begitu besar. Jarang melihat miliarder seperti Sebastian Chiro menunggu dengan hormat di pintu masuk paviliun Juxian. Ini pasti bukan dari kota Sanjiang, ini sesuatu yang besar. Aiden Enzo sedang duduk di Bentley ketika dia melihat sekelompok besar elit berpakaian bagus berdiri di pintu masuk paviliun Juxian, mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah saya katakan sederhana, mengapa Anda masih membuat pertunjukan besar seperti itu?" Fergie Quinn tersenyum malu-malu, "Tuan, mungkin Sebastian Chiro yang ingin memberi Anda kejutan." "Kejutan? Saya tidak suka itu." Aiden Enzo berkata dengan dingin, "Pergi ke tempat parkir, beritahu temanmu, dan bertemu sendiri." "Baik Tuan muda." Fergie Quinn mengangguk. Mobil langsung melaju ke garasi parkir. Di depan paviliun Juxian, Sebastian Chiro telah berdiri tegak dengan hormat, diam-diam menunggu pria besar hari ini. Dia memiliki pipi untuk meminta bantuan teman-temannya. Berdiri di sampingnya adalah putranya, Tares Chiro, dengan tangan di saku celananya, sedikit tidak puas, "Ayah, siapa yang kita tunggu? Ini terlalu besar, hanya 20 menit. Sebastian Chiro memelototi Tares Chiro dan berkata dalam suara rendah, "Kamu bisa jujur padaku. Jika kamu melakukan kesalahan nanti,
aku akan melihat bagaimana aku akan menjagamu. Tareschiro mendengus pahit, lebih dalam hatinya tidak puas. Ia pun mengajak beberapa temannya bersama. Ini semua salah ayahku, dia harus menarikku, mengatakan bahwa dia melihat investor besar. Saya belum melihat sosoknya, tetapi ada banyak kemegahan dan keadaan. Pada saat itulah Sebastian Chiro menerima telepon, dan kemudian berbalik dan berkata, "Oke, semuanya, ayo masuk, orang-orang telah tiba." Tiba, banyak orang yang curiga, dan lebih banyak lagi yang tidak puas. Tareschiro sangat marah sehingga dia bergumam, "Sialan. Siapa itu? Saya menunggu lama, tetapi saya tidak melihat siapapun." Tapi dia tidak berani mengatakan apapun di depan ayahnya, hanya cemberut dan mengikuti Sebastian Chiro ke restoran. Setelah menerima telepon, Sebastian Chiro membawa putranya dan bergegas ke sebuah ruangan. Saat dia membuka pintu, Tareschiro melihat dua orang berdiri di dalam, dan matanya tertuju pada Aiden Enzo. "Saya mengandalkan, siapa ini? Laki-laki seperti itu, investor besar hari ini." "Tidak, ayahku sepertinya bingung. Bagaimana dia bisa terlihat seperti orang kaya, dia terlihat seperti pekerja migran di jalanan." Tareschiro tidak bisa menahan cibiran dua kali. Bahkan lebih tidak puas di hatinya. "Hanya karena orang ini, saya tidak bisa pergi ke disko." Saat Sebastian Chiro memasuki pintu, dia mengulurkan tangannya dan berjalan menuju Fergie Quinn yang bersandar dengan senyum di wajahnya. "Tuan Quinn, kamu akhirnya di sini." Fergie Quinn mengangguk sambil tersenyum, mengulurkan tangan, dan menunggu orang lain untuk menjabatnya. Pada saat ini, mata Sebastian Chiro secara alami jatuh pada pria muda di samping Fergie Quinn ini. "Ini adalah tuan muda saya, Tuan Muda Enzo, dan investor kali ini." Fergie Quinn tersenyum. Diperkenalkan dengan sengaja, Tuan Muda Fergie Quinn. Sebastian Chiro adalah ketua dewan senilai 3 miliar, dan dia juga seorang tokoh terkenal di kota Sanjiang. Meskipun tidak sebagus Fergie Quinn, orang terkaya di kota Sanjiang, yang bernilai puluhan miliar, tetapi dia telah melihat dunia. Dikatakan bahwa Fergie Quinn adalah pengurus rumah tangga dari keluarga kaya yang tersembunyi, dan keluarga itu memiliki lebih dari setengah harta dunia. Tuan muda keluarga seperti itu, bukankah itu keberadaan yang sangat menakutkan? Harus diperlakukan dengan hati-hati. Memikirkan ini, Sebastian Chiro mengulurkan tangannya dengan lebih tulus dan ketakutan. "Saya Sebastian Chiro, mataku kikuk, aku tidak bisa mengenali Tuan Muda Enzo, dan aku melihat Tuan Muda Enzo." Aiden Enzo hanya mengangguk ringan, menjabat tangannya, dan kemudian berkata, "Sebastian Chiro, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan sebentar lagi, jadi saya akan mempersingkat. Saya mendengar dari Tuan Quinn bahwa perusahaan Anda membutuhkan pembiayaan. Berapa banyak? Anda dapat mengatakan jumlahnya." Sebastian Chiro melirik Fergie Quinn, dan menemukan bahwa pihak lain telah menutup matanya sedikit, jadi dia dengan hormat berkata, "Tuan Muda Enzo, perusahaan kami saat ini sedang bersiap untuk membuka pasar seni di dalam dan luar negeri, dan sekarang penjualan di Amerika Serikat dan Italia sangat bagus, dan anggarannya sangat tinggi. Kami membutuhkan pembiayaan 1 miliar. Anda dapat yakin, kami akan memberikan 25% dari ekuitas, dan akan ada dividen di akhir tahun." 1 miliar, itu bukan jumlah yang sedikit. Bahkan Sebastian Chiro sendiri, dengan kekayaan bersih 3 miliar, tidak akan berani menginvestasikan 1 miliar dengan mudah. 1 miliar, gumam Aiden Enzo, sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Ini membuat Sebastian Chiro sangat gelisah. Yang pertama dia buka adalah pembiayaan 1 miliar yuan, yang memang terlalu banyak. Di seluruh kota Sanjiang, selain kekuatan grup Moon, diperkirakan tidak ada orang kedua yang dapat ditemukan. Kemudian, kalimat berikutnya mengejutkan Sebastian Chiro untuk waktu yang lama. Bahkan Tareschiro, yang melihat ke bawah saat memasuki pintu, tercengang. "Saya menginvestasikan 2 miliar, tetapi saya membutuhkan 40% dari ekuitas." Aiden Enzo tersenyum, seolah-olah dia hanya menyebutkan angka. 2 miliar, ini bukan mimpi. Sebastian Chiro hanya merasa bahwa dia disukai oleh Dewi Keberuntungan pada saat ini, yang terlalu tidak terduga. "Aset perusahaan saya hanya lebih dari 300 juta yuan, dan pihak lain telah mengumpulkan 200 juta yuan dalam pembiayaan sekaligus. Takut, mengerikan, apakah ini kekayaan raksasa yang tersembunyi? 40% ekuitas, Sebastian Chiro masih dapat diterima. Tuan Muda Enzo, apakah kamu yakin ingin menginvestasikan 2 miliar? Kata-kata bersemangat Sebastian Chiro tidak lagi mudah,
tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan bertanya. Apakah terlalu sedikit? Tidak cukup, saya akan menambahkan lebih banyak, kata Aiden Enzo ringan. Masih ingin menambahkan, Sebastian Chiro terkejut dan tidak tahan, dan berkata dengan sibuk, tidak, 2 miliar sudah cukup. Itu pasti cukup. Dengan 2 miliar ini, Sebastian Chiro memiliki kepercayaan penuh untuk memenangkan pasar di Amerika Serikat dan Italia. Pada saat itu, perusahaan itu sendiri dapat memasuki puluhan miliar perusahaan. Bagaimanapun, Sebastian Chiro dengan cepat membiarkan sekretaris masuk, memegang kotak panjang dan indah di tangannya. Dia mengeluarkan gulungan dari kotak, membuka lipatannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Enzo, lukisan ini adalah karya asli Tang Bohu. Saya telah menyimpannya selama bertahun-tahun, dan hari ini adalah hati dan bakti saya untuk Anda. Sebagai orang domestik yang terkenal, lukisan yang dikirim oleh Sebastian Chiro secara alami benar. Di pasaran, karya asli Tang Bohu dijual dengan harga jutaan bahkan puluhan juta. Namun, bagi Sebastian Chiro, lukisan ini tidak seberapa dibandingkan dengan investasi Tuan Muda Enzo. Aiden Enzo hanya meliriknya, mengangguk dan berkata, terima kasih kepada Sebastian Chiro. Setelah itu, dia dengan santai meletakkan karya asli Tang Bohu di bangku, dan meninggalkan kotak itu bersama Fergie Quinn. Begitu dia keluar dari ruangan, Aiden Enzo bertemu dengan seorang pria parubaya dengan setelan jas yang berjalan dengan senyum di wajahnya. Tuan Muda Enzo, sebentar, saya pemilik paviliun Juxian, Jorgui Mair. Baik Aiden Enzo dan Fergie Quinn berhenti, menatap pria parubaya di depannya dengan beberapa keraguan. Jorgui Mair kaget saat melihat Fergie Quinn di belakang Aiden Enzo. Betulkah, Sebastian Chiro benar, seorang pemuda yang dapat ditemani oleh orang terkaya di kota Sanjiang secara alami luar biasa. Tuan Muda Enzo, Tuan Quinn, aku tidak tahu apakah kalian berdua datang ke sini, tapi terima kasih. Ini adalah kartu keanggotaan VIP Platinum Pavilion Juxian. Jika Tuan Muda Enzo menyukainya, terimalah, kata Jorgui Mair. Dia memutuskan untuk bertemu Aiden Enzo malam ini. Aiden Enzo melirik Jorgui Mair dengan ringan, mengambil kartu keanggotaan VIP Platinum, dan berkata dengan santai, terima kasih. Kemudian, dia langsung berjalan. Sisanya, biarkan Tuan Quinn menyelesaikannya. Fergie Quinn menunggu sebentar, dan berkata kepada Jorgui Mair, Tuan Mair, Tuan Muda saya tidak suka menjadi publik, dan seseorang akan menanyakannya lagi. Dimengerti? Mengerti. Jangan khawatir, Direktur Quinn, tidak ada yang akan tahu tentang identitas Tuan Muda Enzo kecuali aku, Jorgui Mair segera meyakinkan. Melihat kembali ke sisi Aiden Enzo, dia tidak memilih untuk duduk di Bentley Fergie Quinn, tetapi meninggalkan paviliun Juxian sendirian, bersiap dengan sepeda. Akibatnya, begitu dia keluar, dia secara tidak sengaja menabrak Vivian Low. Ups, saya bertemu Vivian Low di sini, bagaimana saya harus menjelaskannya? Aiden Enzo, mengapa kamu di sini? Vivian Low muncul di pintu masuk paviliun Juxian dengan sekelompok pria dan wanita berpakaian bagus. Dia memandang Aiden Enzo dengan bingung, dan yang terakhir menjelaskan dengan panik, saya di sini untuk mengantarkan makanan. Vivian Low sedikit mengernyit, ekspresinya dingin. Dia sekarang marah ketika dia melihat penampilan Aiden Enzo yang lemah, dan yang lebih gugup adalah dia takut rekan-rekannya akan melihat Aiden Enzo. Namun, pada saat ini, suara laki-laki yang sumbang terdengar. Wakil manajer Low, ini suamimu yang mengantarkan makanan. Saya pikir itu cukup biasa. Ini benar-benar bahan untuk nasi lunak. Suara ini sangat tidak menyenangkan. Mendongak, saya melihat seorang pria dengan kepala gemuk dan telinga besar, dengan perut gendut, menatap Aiden Enzo dengan mencibir. Bukan urusanmu makan nasi lunak atau tidak. Selain itu, apakah saya mengenal Anda dengan baik? Aiden Enzo mengerutkan bibirnya, tidak berniat menjawab, berbalik dan hendak pergi. Tetapi pria gendut itu tidak berniat melepaskannya, dia mendatanginya, menghalangi jalan Aiden Enzo, dan berkata dengan sinis, abaikan orang. Ini sangat arogan. Saya mendengar bahwa Anda telah menjadi seorang pengusaha, dan wakil manajer Low kami bertanggung jawab atas makanan dan akomodasi. Ya, Anda juga sangat menarik, seorang pria besar, benar-benar makan nasi lunak. Aiden Enzo mengerutkan kening, ekspresinya sangat tidak senang. Dia mengenal orang ini, manajer departemen pemasaran Vivian Low, Guli Zane. Dia pernah menipu Vivian Low, tetapi dia memberinya pelajaran nanti. Tanpa diduga,
Pria ini sekarang melihat dirinya dan memulai segala macam ejekan yang tidak bermoral. Beberapa rekan Vivian Low lainnya juga menatap Aiden Enzo dengan mata aneh saat ini. Mereka semua kurang lebih mengenal Aiden Enzo, dulunya adalah seorang pengusaha yang bersemangat tinggi, tetapi sekarang dia hanya seorang pelayan yang mengantarkan makanan. Berdiri di tengah kerumunan, Vivian Low mengerutkan kening, menatap Aiden Enzo, dan merasa sangat malu. Aiden Enzo, cepat kembali, kata Vivian Low. Ketika Guli Zane mendengar ini, dia mengangkat alisnya, dan penghinaan di matanya menjadi lebih intens. Rekan-rekan lain juga mencibir. Aiden Enzo ini, bahkan istrinya sendiri tidak menyukainya, benar-benar gagal. Aiden Enzo tidak ingin tinggal sebentar, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi kemudian Guli Zane dengan enggan berkata, Aiden Enzo, jangan pergi, atau makan malam denganku. Istrimu menandatangani pesanan jutaan dolar kemarin, dan kamu tidak dapat mengirimkannya bahkan setelah 10 tahun pengiriman. Bukankah kita merayakan pencapaian ini bersama? Pesanan 1 juta dolar, Vivian Low berbicara. Aiden Enzo tahu itu di dalam hatinya, tetapi dia tidak berencana untuk tinggal di sini. Bahkan istrinya mendesaknya untuk pergi, jadi mengapa repot-repot mengolok-olok dirinya ketika dia tinggal di sini? Vivian Low, jika Anda tahu bahwa pesanan Anda difasilitasi oleh saya, bagaimana reaksi Anda? Tidak, aku harus pergi ke rumah sakit, kata Aiden Enzo dingin. Guli Zane tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia menarik Aiden Enzo dan memeluk bahunya dengan erat dan berkata, tidak ada yang perlu dipermalukan, itu adalah suguhan istrimu, jangan memakannya untuk apa-apa. Dengan cara ini, semua orang memasuki aula paviliun Juxian, dan Aiden Enzo ditarik secara paksa, tetapi masih berdiri sendirian di sudut. Vivian Low, di sisi lain, tetap bersama rekan-rekannya, dengan bersemangat berbicara tentang bagaimana pesanannya diselesaikan. Wakil manajer Low, maksudmu, seseorang membantumu, dan kesepakatan ini diselesaikan. Salah satu wanita berpakaian indah bertanya dengan heran. Vivian Low mengangguk dan berkata, Presiden Freeze dari Liseng Pharmaceuticals mencoba mempersulit saya dengan segala cara. Anda tahu, dia telah mengundang saya makan malam beberapa kali, tetapi kemarin, dia menjawab panggilan telepon dan tiba-tiba menandatangani kontrak dengan saya dan memberi saya permintaan maaf yang sangat tulus. Kata, Vivian Low tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Aiden Enzo yang berdiri di sudut. Merasa sedikit kecewa, dia berharap orang itu adalah Aiden Enzo, tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan pernah mungkin. Wow, siapa yang naksir wakil manajer Low kami sehingga sangat membantumu? Ini kesepakatan jutaan dolar. Gadis itu berteriak lagi, sengaja berbicara dengan keras agar Aiden Enzo bisa mendengarnya. Dengar, bajingan, istrimu telah dirindukan oleh orang lain, dan kamu masih berdiri di sini dengan bodoh. Sayang sekali, sementara semua orang mengobrol dan berdiskusi, Guli Zane datang dengan wajah kusut dan berkata, saya tidak bisa makan lagi, jadi saya masih harus membuat janji di sini, jadi anggota dapat memesan sekarang. Guli Zane tidak percaya, tapi paviliun Juxian masih ada untuk membuat janji. Dan untuk mendaftar keanggotaan, sebenarnya membutuhkan konsumsi tahunan lebih dari 1 juta. Menghabiskan 1 juta untuk makanan setiap tahun benar-benar tiran lokal. Vivian Low segera berdiri, dengan ekspresi tidak percaya, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pindah? Awalnya disepakati untuk mengundang semua orang untuk makan malam hari ini, tetapi ternyata itu adalah janji. Itu juga pertama kalinya bagi Vivian Low untuk datang ke paviliun Juxian, dan dia masih mendengar saran dari rekan-rekannya. Tidak mungkin, Tuan Zane, saya datang ke sini setelah berjalan jauh. Tuan Zane, pikirkan cara, saya mendengar bahwa paviliun Juxian sangat lesat. Beberapa orang mulai tidak puas dan terus berbicara tanpa henti. Guli Zane juga sangat tidak berdaya, dia tidak sibuk di depan Vivian Low untuk memenangkan niat baik di depan Vivian Low. Tapi dari mana dia mendapatkan kartu keanggotaan jutaan ini? Mengapa kita tidak mengganti tempat? Saya perlu membuat janji di sini, dan saya tidak bisa melakukannya. Guli Zane mengangkat bahu. Wanita yang menelepon paling keras tadi adalah Meilan Her, yang merupakan sekretaris Guli Zane. Tentu saja, itu harus dikatakan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan sebagai sekretaris, jika Anda tidak ada yang harus dilakukan sebagai sekretaris. Meilan Her berdiri, mengaitkan lengan Guli Zane, dan berkata dengan genit, Tuan Zane, ini pertama kalinya saya datang ke sini,
bukankah Anda mengatakan bahwa Anda mengenal manajer di sini, biarkan dia menambahkan meja untuk kami. Setelah mendengar ini, Vivian Low dan rekan lainnya juga memandang Guli Zane dengan harapan. Guli Zane sulit untuk menolak. Di mana dia mengenal manajer manapun, tetapi dia hanya membual. Ini sepertinya tidak terlalu bagus. Jangan membuat orang malu, ayo pergi ke tempat lain, aku akan mentraktirmu, kata Guli Zane segera. Di Dezuang tidak mahal, 7 atau 8 orang ini, makan, tetapi hanya 1000. Jika Anda mau, silakan makan, dan mungkin Vivian Low akan berterima kasih pada dirinya. Namun, beberapa rekan jelas tidak senang. Meilan Her melirik Vivian Low dan berkata dengan tidak puas, Wakil Manajer Low, Anda setuju untuk mengundang kami makan pavilion Juxian, itu akan terlalu mengecewakan. Dia cemburu pada Vivian Low, dan dia naik ke deputi di usia muda. Posisi keseluruhan juga disukai oleh manajer Zane dan Tuan Hargo. Mengapa? Hanya karena dia terlihat baik. Tidakkah kamu terlihat baik? Saya tidak hanya cantik, saya juga centil. Anda pria bau, mengapa Anda peduli dengan saya? Oke, Wakil Manajer Low tidak tahu apakah dia harus membuat janji, jadi dia pergi ke Dezuang. Guli Zane sibuk berbicara mewakili Vivian Low, dengan sikap keras. Vivian Low juga buru-buru membungkuk untuk meminta maaf, saya akan mengundang Anda ke Dezuang. Ini awalnya adalah suguhan saya, jadi saya tidak akan mengganggu Tuan Zane untuk menghabiskan uang. Petik 2. Beberapa rekan melirik Vivian Low dengan dingin, dan mengikuti Vivian berbalik dan pergi. Tepat ketika semua orang tidak senang, sebuah suara memecah kesunyian. Saya punya kartu keanggotaan di sini, apakah Anda ingin menggunakannya? Aiden Enzo di sudut tiba-tiba berkata. Dia masih tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan. Bagaimanapun, Vivian Low adalah istrinya, dan dia merasa tidak enak karena dicemooh oleh rekan-rekannya. Kamu punya kartu, Aiden Enzo? Kamu tidak akan mati jika kamu tidak bicara bohong. Apakah kamu tahu di mana ini? Pavilion Juxian, konsumsi tahunan kartu keanggotaan setidaknya 1 juta. Pada saat ini, cibiran Guli Zane menyebar lagi. Beberapa rekan di sekitarnya juga memandang Aiden Enzo dengan mata negatif, dan wajah mereka menjadi lebih mencibir. Vivian Low juga sedikit terkejut, menatap Aiden Enzo dengan ekspresi malu, datang, menariknya keluar, dan berkata. Dengan suara rendah, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat kembali ke rumah sakit untuk menemani putrimu. Aiden Enzo juga tidak menjelaskannya, karena dia ingin membantu dirinya, dia pergi begitu saja. Namun, Guli Zane tertarik, dan tersenyum menghina, Wakil Manajer Low, jangan khawatir, karena suamimu mengatakan dia memiliki kartu anggota, biarkan dia memesan meja untukku. Guli Zane mencibir, lebih ingin melihat Aiden Enzo mempermalukan dirinya. Pria ini sangat suka berpura-pura. Bukankah dia baru saja mendengar bahwa kartu keanggotaan Juxian Pavilion dan kartu perak biasa berharga 1 juta setahun? Yah, biarkan dia membodohi semua orang, dalam hal ini, Vivian Low seharusnya sangat kecewa padanya. Anda memiliki kesempatan untuk masuk. Aiden Enzo, berhenti main-main, cepat kembali. Vivian Low berkata dingin, berusaha sebaik mungkin untuk menekan amarah batinnya. Kenapa dia ingin melompat keluar saat ini? Apakah hal yang memalukan itu lucu? Awalnya, ketika saya berada di depan rekan-rekan saya tidak bisa mengangkat kepala ketika saya berbicara tentang suami saya, dan dia ingin menambahkan rasa malu saya. Benar-benar kesal, Vivian, aku benar-benar punya kartu anggota, kata Aiden Enzo ringan. Dengan mengatakan itu, Aiden Enzo mengeluarkan kartu dari sakunya dan menunjukkannya di depan semua orang. Guli Zane dan yang lainnya kaget, apakah dia benar-benar punya kartu? Namun, setelah dipikir-pikir, ekspresi Guli Zane bahkan lebih menyenangkan. Aiden Enzo, ini bukan kartu keanggotaanmu untuk pengiriman makanan, kan? Tidak benar mengeluarkannya untuk menipu orang. Guli Zane mencibir lagi. Aiden Enzo, di sisi lain, memandang Guli Zane dengan acuh tak acuh seperti orang idiot. Hal ini membuat Guli Zane sangat marah. Mengapa pelayan ini begitu tenang? Mungkinkah kartu itu asli? Mustahil. Pada saat inilah Meilan Her menginjak sepatu hak tinggi, mengambil kartu keanggotaan dari tangan Aiden Enzo, dan mencibir dengan arogan, karena suami wakil manajer Low mengatakan itu adalah kartu keanggotaan. Mari kita coba. Dia mengambil kartu itu, memutar selangkangannya yang bulat dan terbalik, dan berlari ke meja depan. Melihat ini, Vivian Low tidak punya waktu untuk menghentikannya,
jadi dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan keras dan menatap Aiden Enzo dengan marah. Aiden Enzo, kamu sangat mengecewakanku. Ya, pria ini, saat ini, tetap harus memakainya. Ada baiknya sekarang, aku akan mengungkap kebohongannya nanti, bukan hanya dia, tapi diriku. Seringai di wajah Guli Zane dan rekan-rekan lainnya menjadi lebih penuh. Ayo pergi, kita mendapat cahaya Aiden Enzo hari ini. Ayo pergi dan lihat apakah kita punya pesanan. Guli Zane sangat senang, dia tidak sabar untuk melihat Aiden Enzo mempermalukan dirinya. Dia punya banyak kata, menunggu untuk mengejeknya untuk sementara waktu. Beberapa orang tertawa dan berjalan di sekitar Aiden Enzo dan Vivian Low ke meja depan, seolah-olah mereka takut dia akan melarikan diri. Resepsionis. Mei Lan Her mengambil kartu itu, melirik Aiden Enzo dengan arogan, mengguncangnya dengan sengaja, dan kemudian berkata, bantu aku melihat apakah kartu ini dapat memesan kamar pribadi. Semua orang menahan tawa mereka, menunggu Aiden Enzo membodohi dirinya. Gadis kecil di meja depan mengambil kartu itu dan menggeseknya. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi gugup, dan berkata, Nona, apakah ini kartu Anda? Mei Lan Her melihatnya, menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan mengulurkan tangannya. Kuku merah tangan minyak menunjuk Aiden Enzo, yang dikelilingi oleh orang banyak, dan tertawa bercanda, ini bukan milikku, ini miliknya. Haha, aku tertawa terbahak-bahak, sekarang Aiden Enzo akan membodohi dirinya. Bahkan Vivian Low akan merasa malu. Ini sangat keren, dan ada seorang pria yang mengirimnya untuk menamparkan wajahnya seperti ini. Mei Lan Her sekarat karena kegembiraan, dia melirik Vivian Low dengan bangga, yang wajahnya muram dan berair, dan mencibir, wakil manajer Low, suamimu benar-benar baik. Vivian Low malu setengah mati, menikam Aiden Enzo dengan keras, barusan siap untuk memarahi. Gadis kecil di meja depan berlari keluar, dan kemudian berdiri di depan Aiden Enzo dengan hormat, dan berkata dengan sangat sopan, Tuan, Anda adalah anggota Platinum Hotel kami, dan ada kotak khusus yang disediakan untuk Anda, tolong ikuti aku. Seringai mencibir di wajah semua orang berhenti tiba-tiba. Terlalu tiba-tiba, orang-orang belum bereaksi. Bagaimana situasinya? Ruangan khusus. Mei Lan Her adalah orang pertama yang melompat keluar dengan penuh semangat, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak tidak percaya, Hei, apakah kamu melakukan kesalahan? Dia adalah anggota Platinum Hotelmu. Kamu dapat melihat dengan jelas, dia pengantar makanan, atau pemakan nasi yang lembut, di mana anggota Platinum. Guli Zane juga tercengang, tetapi dia menyiapkan penuh ejekan, jadi dia menunggu untuk mengatakannya. Namun, anggota Platinum ini membuatnya lengah, seolah-olah dia tersangkut di tenggorokannya. Vivian Low juga tampak aneh, menatap pelayan di meja depan dengan bingung, dan kemudian pada Aiden Enzo. Apakah suami Anda anggota Platinum dari Paviliun Juxian? Saya baru saja mendengar dari Guli Zane bahwa anggota biasa harus menghabiskan jutaan dolar setahun, jadi anggota Platinum ini membutuhkan jutaan dolar. Pelayan di meja depan tersenyum sopan dan berkata, ya, kartu ini adalah kartu Platinum. Hotel kami telah mengeluarkan total 8 kartu. Satu kartu disediakan untuk ruang khusus. Wow, semua orang menarik napas dalam-dalam. Satu kartu dan satu ruangan, ini hanyalah perlakuan seorang kaisar. Apakah ini masih suami Vivian Low yang tidak berguna? Tuan, ini kartu Anda, silakan ikut saya. Pelayan itu berkata dengan hormat. Aiden Enzo mengambil kartu itu, memandang semua orang tertegun dan mengertakkan gigi, dan menjelaskan, ini bukan milikku, itu bos perusahaan kami, biarkan aku memesan tempat duduk. Aiden Enzo mengatakan ini, Guli Zane, Mei Lan Her dan talenta lainnya menghela nafas lega. Ternyata itu adalah keuntungan publik palsu, menggunakan kartu bos untuk bertindak. Kerusakan itu membuat kaki Mei Lan Her lemah dan hampir basah. Guli Zane juga memelototi Aiden Enzo dengan marah, dan kemudian mengejek, apa yang saya pikirkan, ternyata saya berpura-pura menjadi kepala kambing dan menjual daging anjing. Namun, ruangan itu sudah dipesan. Aiden Enzo tidak menjelaskan, dan berkata dengan ringan kepada Vivian Low, ajak mereka makan malam, aku akan kembali dulu. Lagi pula, tanpa menunggu Vivian Low tinggal, Aiden Enzo telah meninggalkan Paviliun Juxian dengan gulungan di dalam kotak. Meskipun Vivian Low merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dia tidak tahan dengan bujukan rekan-rekannya, jadi dia mengikuti pelayan ke ruangan. Tentu saja, Guli Zane dan Mei Lan Her tidak terlalu senang dengan makanan ini. Bagaimanapun, itu adalah kotak yang dibuka oleh suami sampah Vivian Low.
Setelah meninggalkan paviliun Juxian, Aiden Enzo menerima pesan teks dari Vivian Low tidak lama kemudian. Terima kasih. Aiden Enzo meliriknya, tersenyum dan menjawab, sama-sama. Bagi Vivian Low, Aiden Enzo merasa agak bersalah. Dia jelas pewaris konsorsium terbesar di dunia, tetapi karena dia tidak ingin mewarisi bisnis keluarga, dia datang ke Sanjiang untuk berpura-pura miskin dan mengalami kehidupan. Kapan saya bisa bertarung dengan Vivian Low? Tunggu beberapa saat. Setelah mengendarai sepeda, Aiden Enzo langsung naik ke rumah sakit. Di tengah jalan, Aiden Enzo berbelok ke kanan dan menabrak sepeda motor yang melaju cepat. Hampir seketika, motor cepat berdengung di telinganya. Kemudian Aiden Enzo merasakan embusan angin bertiup di sekelilingnya, sebuah sepeda motor tiba-tiba direm ke kanan, dan dengan keras, bahkan pria dan mobil itu berguling. Sudah berakhir. Aiden Enzo segera menjatuhkan sepedanya dan berlari untuk melihat apakah pihak lain baik-baik saja. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita jatuh di jalan. Rok hitam wanita itu hancur, memperlihatkan sepotong besar salju putih, dan wajahnya ketakutan. Dia dengan cepat meminta maaf, saya tidak melihat siapapun. Apakah Anda baik-baik saja? Jika Anda ingin pergi ke rumah sakit, saya akan membayarnya. Ketika pria itu mendengar ini, dia langsung meledak marah, dan memarahi, persetan. Apakah Anda idiot? Ini adalah versi khusus dari Harley Iron 883. Harga penuhnya adalah 200.000. Bisakah Anda membelinya? Petik 2. Aiden Enzo berkata, saya akan membayar Anda 300.000 yuan, dan 100.000 yuan adalah biaya medis yang saya berikan. Saya sangat bodoh. Ketika pria itu mendengar ini, dia langsung menyeringai dan mencibir, dan mendorong Aiden Enzo dengan keras, kamu, apakah ada banyak uang sialan? 300.000, bisakah kamu mendapatkannya? Kamu hanya penipu, karena pihak lain ingin menerobos lampu merah. Jika masuk akal, mereka yang harus disalahkan. Sialan, kau bilang aku menerobos lampu merah. Mata mana yang kau lihat? Pada saat ini, gadis di belakangnya bereaksi, melepas helmnya, menatap Aiden Enzo dan berteriak, kenapa kamu? Untuk sesaat, suasananya agak canggung. Kakak Sergi, jangan biarkan dia pergi. Lydia Low berteriak dengan tajam. Nama pria ini adalah Paul Sergi, generasi kedua yang kaya. Aiden Enzo menatap Lydia Low dengan sedikit ragu. Kemudian Paul Sergi segera menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan bertanya kepada Lydia Low, idiot ini, apakah kamu mengenalnya? Lydia Low mengangguk, menatap Aiden Enzo, dan berkata, sepupu iparku, tapi kami tidak tahu satu sama lain, dia hanya sampah. Sialan, mereka yang tidak berguna masih berpura-pura memaksa dengan mengganti, kamu pasti bosan hidup. Paul Sergi segera berkata dengan marah, dan mengikutinya dengan senyum mencibir, oke, bukankah kamu bermaksud membayar 300.000 yuan, ayo, berikan uang. Ekspresi Lydia Low acuh tak acuh, dan sudut mulutnya penuh dengan penghinaan. 300.000, hanya bercanda, hanya Aiden Enzo, dari mana dia mendapatkan 300.000 yuan? Aiden Enzo sebelumnya ingin membayar, tetapi sekarang dia tidak mau. Dia berkata, saya tidak mau membayar, karena Andalah yang melanggar lampu merah. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Lydia Low mencibir dan berkata, hehe, saya pikir Anda tidak punya uang, bukankah Anda berpura-pura baik sekarang, mengapa Anda pengecut sekarang? Cepat dan bawa uangnya, jika tidak, saya akan menelepon seseorang. Aiden Enzo benar-benar tidak takut pihak lain memanggil seseorang. Kalau begitu panggil saja, kata Aiden Enzo ringan. Oke, kamu anak yang baik. Jangan menakut-nakuti sebentar. Paul Sergi menunjuk Aiden Enzo dan mengancam, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, dan berkata dengan marah, Saudara Louis, cepatlah bangun dan bawa seseorang ke Ginza. Setelah menutup telepon, Paul Sergi menatap Aiden Enzo dengan dingin dan berkata, kakakku akan segera datang, bagaimana kamu siap untuk memohon belas kasihan? Aiden Enzo tampak acuh tak acuh, tidak tahu apa yang dia sedang dipikirkan. Kemudian, dia menghela nafas tanpa daya, mengeluarkan ponselnya dan memanggil Tuan Quinn, bawa orang ke Ginza, semakin banyak semakin baik. Tepat setelah menutup telepon, Paul Sergi di sana tertawa terbahak-bahak, hahaha, kamu menelepon orang juga. Itu membuatku tertawa. Oke, aku ingin melihat siapa yang bisa kau panggil. Lydia Low tetap diam, hanya menonton dari pinggir. Aiden Enzo yang menatapnya beberapa kali, membuatnya sangat tidak nyaman.
Apa yang dipikirkan Aiden Enzo? Tentu saja, berpikir bahwa sepupu Vivian Low sangat kuat, dan dia mengubah pacarnya begitu cepat. Ketika saatnya tiba, beritahu Vivian Low untuk menjaga sepupu ini. Jika Anda tidak belajar dengan baik di usia yang begitu muda, Anda mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pada saat yang sama, Tuan Quinn segera memberitahu Aiden Enzo setelah menerima panggilan. Tiba-tiba, semua karyawan pengiriman dari perusahaan pengantar di seluruh kota mengendarai mobil baterai merah standar mereka, mengenakan rompi merah cerah dan helm merah, dan berbaris dengan kuat melalui jalan-jalan ke Ginza. Dari langit, titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyatu menuju arah Ginza. Melihat kembali ke Aiden Enzo, orang yang dipanggil Paul Sergi telah tiba. 4 Harley, 8 orang, pria dan wanita, semuanya mengenakan kostum motor keren, sangat tampan dan modis. Raungan, bas itu datang dari jalan. Pemimpinnya adalah seorang anak laki-laki tampan yang tingginya 1,8 meter, dengan tubuh yang kuat dan kepala yang pendek, dia tampan. Paul Sergi, bagaimana situasinya? Mengapa mobilmu menabrak? Kenzo Luis menghampiri Paul Sergi dan berjalan dengan seseorang. Pada saat yang sama, dia melirik Aiden Enzo, dan dia memiliki ide. Apakah kamu memukul? Kenzo Luis bertanya dengan suara dingin, menatap Aiden Enzo. Aiden Enzo terdiam. Kakak Luis, ini dia. Biarkan dia mengeluarkan 300.000 yuan hari ini, atau tidak biarkan pergi, teriak Paul Sergi dari belakang. Aiden Enzo meliriknya dengan ringan, dengan ekspresi di wajahnya. Kenzo Luis memandang Aiden Enzo dengan sedih, mengapa orang ini begitu tenang? Menarik, saudaraku, bisakah kamu membayar 300.000 yuan? Kenzo Luis bukan tipe penjahat yang mengancam orang dengan berteriak dan membunuh. 300.000, bagi orang biasa, sudah merupakan harga setinggi langit. Kenzo Luis tidak berpikir orang seperti Aiden Enzo mampu membayarnya, tetapi dia masih harus bertanya. Maaf, dia melanggar lampu merah, dan dia bertanggung jawab penuh. Apalagi, kami tidak benar-benar bertabrakan, kata Aiden Enzo ringan. Paul Sergi segera menunjuk Aiden Enzo dengan marah dan berteriak, kamu tidak mau membayar. Aiden Enzo menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab. Kenzo Luis sedikit mengernyit, melirik Harley, yang telah hancur berkeping-keping di tanah, dan berkata, saudaraku, itu tidak lebih dari 300.000 yuan, jadi kamu bisa membayarnya. Ini adalah ancaman. Mata Aiden Enzo membeku, matanya berkedip-kedip. Sebagai pewaris keluarga kaya, apakah dia kekurangan 300.000? Jelas tidak, tapi dia tidak bisa begitu saja mengakuinya dan memanfaatkannya. Bagaimana jika saya mengatakan saya tidak punya uang? Aiden Enzo berkata dengan tenang. Sekelompok pria dan wanita dari sepeda motor semua menatap Aiden Enzo dan mencibir seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Kenzo Luis juga menyentuh hidungnya, meletakkan tangannya di bahu Aiden Enzo, dan berkata dengan senyum nakal, Paman, apakah Anda mengenal saya? Saya, Kenzo Luis dari Jalan Nanhao, semua orang memanggil saya Saudara Luis untuk menghormati saya. Hari ini jika kamu tidak membayar apa-apa, kamu tidak dapat membenarkan ini. Kenzo Luis berpikir itu lucu, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria bodoh seperti itu. Apakah kepala besi ini, atau menjadi saudara kepala datar Anda sendiri? Lucu, Kak Luis, lihat apa yang dia kenakan, sepertinya orang miskin. Kurasa si idiot ini bahkan tidak tahu apa itu Harley, hahaha. Paman, cepat panggil seseorang untuk mengantarkannya uang padamu, kami bisa kejam. Sekelompok pria dan wanita sepeda motor terus berbicara dengan sinis, para wanita meletakkan tangan mereka di dada dan tampak menghina, sementara para pria bersandar pada sepeda motor dan merokok. Lydia Low juga berada di antara kerumunan, bersandar pada seorang gadis dengan celana kulit sepanjang pinggul dan atasan halter melilit dadanya, menonton dengan mata dingin. Dia, sepupu iparku, dia seorang gelandangan, dan kamar serta rumah sepupuku semuanya milik sepupuku. Lydia Low menyela, tampak sangat superior. Sialan, aku masih pemakan lembut. Keahlian paman bagus, tolong ajari kami. Beberapa pria dan wanita mulai tertawa tidak bermoral lagi. Kenzo Luis juga menggelengkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak, yang paling dia benci adalah pria yang berguling di perut wanita. Bagaimana menurutmu, Paman? Kenzo Luis bertanya, mencibir di sudut matanya, siap bertindak kapan saja. Aiden Enzo terdiam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Menghitung waktu, seharusnya hampir sampai. Tiba-tiba,
Mata Aiden Enzo menyusut, dan dia melihat lebih dari selusin mobil baterai merah di kejauhan datang dengan kecepatan tinggi. Sialan, bagaimana bisa kamu mendapatkan begitu banyak makanan untuk dibawa pulang? Aku tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang menoleh ke belakang. Mata penuh, mobil aki merah, helm merah, rompi merah. Lebih dari selusin mobil, seluruh persimpangan jalan, pasukan takeaway merah telah muncul. 40 atau 50 penuh. Tiba-tiba, mobil baterai ini mengepung tempat itu. Sialan, apa yang kamu lakukan? Ini adalah mobil baterai sialan. Paul Sergi segera memanggil, menoleh untuk melihat Aiden Enzo, dan bertanya, siapa yang kamu panggil? Aiden Enzo mengangguk dan berkata, ya. Hahaha, ledakan tawa. Kamu benar-benar idiot, apakah menurutmu berguna untuk memanggil banyak takeaways? Paul Sergi tertawa menghina. Kenzo Luis juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukankah hal ini bodoh? Untuk melakukan hal yang memalukan. Apakah ini lelucon populer di internet? Sangat lucu untuk memanggil takeaway untuk menyelamatkan diri sendiri. Lydia Low dikelilingi oleh beberapa orang di depan umum, dan ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sepupu ini benar-benar hebat. Bagaimana mungkin sepupu saya menyukai pria seperti ini? Itu benar-benar sampah. Pada saat yang sama, di pasukan takeaway, Guinevere mengenakan gaun hitam, dengan sepasang kaki ramping seputih salju, dan berjalan ke Aiden Enzo di bawah lampu depan puluhan mobil baterai. Aiden Enzo hanya melihat, dan Guinevere mengerti. Aiden Enzo secara khusus memberitahunya terakhir kali bahwa identitasnya tidak boleh diungkapkan. Benar-benar pria yang rendah hati. Kemudian, dia berbalik, memandang Kenzo Luis dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya manajer Aiden Enzo. Jika Anda memiliki pertanyaan, bicaralah dengan saya. Mata Kenzo Luis berputar di sekitar Guinevere beberapa kali. Wanita ini sangat harum, dengan pinggang ramping dan dada besar. Sama sekali tidak kalah dengan gadis-gadis di sekitarnya. Oke, kalau begitu aku akan berbicara denganmu. Kenzo Luis berkata, 300.000 yuan, dia bisa pergi setelah mengambil uangnya. Guinevere sedikit mengernyit, memandangi sepeda motor Harley yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan dingin, ya, tapi kami memilih untuk memanggil polisi. Panggil polisi. Tiba-tiba, Kenzo Luis mengerutkan kening. Hal yang paling menyebalkan bagi geng motor ini adalah polisi. Terlebih lagi, apa yang terjadi malam ini sebagian besar adalah tanggung jawab Paul Sergi. Jika ini dilaporkan ke polisi, dia secara alami tidak akan diuntungkan. Yang terpenting, dia tidak memiliki SIM hari ini. Cantik, terlalu tidak jujur. Untuk membicarakannya seperti ini, wajah Kenzo Luis tenggelam, dan beberapa orang di belakangnya juga bersiap. Namun, begitu mereka pindah, lusinan saudara laki-laki yang dibawa dengan rompi merah menyingsingkan lengan baju mereka dengan marah dan mulai mengering. Bagaimana kita bisa membicarakan ini? 10 orang melawan lebih dari 40 pria tua berminyak. Bicara sial, Kenzo Luis juga tahu bahwa situasinya tidak baik untuknya, jadi dia menggertakkan giginya dengan marah, oke. Kamu punya banyak orang, ayo pergi. Setelah itu, Kenzo Luis membawa orang-orang untuk mengendarai semua jenis sepeda motor yang dimodifikasi dan kiri dengan keras. Pada akhirnya, dia memberi Aiden Enzo jari tengah yang kejam. Lydia Low juga melirik Aiden Enzo dengan dingin, dengan rasa jijik di hatinya. Apa-apaan, pria pengantar makanan mati sebenarnya mengandalkan wanita untuk maju. Anda layak makan nasi lunak sepanjang hidup Anda. Melihat iringan sepeda motor yang jauh, Guinevere menghela nafas lega, berbalik dan berkata dengan hormat, bos, apakah kamu baik-baik saja? Sekelompok saudara itu juga bertanya berturut-turut. Tidak apa-apa, ayo kembali, kata Aiden Enzo. Setelah memastikan bahwa Aiden Enzo baik-baik saja, Guinevere pergi dengan staf. Badai ini datang dan pergi dengan cepat. Aiden Enzo mengendarai sepedanya lagi dan kembali ke rumah sakit. Di malam hari, Vivian Low datang ke rumah sakit untuk melihat putrinya, membersihkan dan mengotak-atik tempat tidur. Aiden Enzo sendiri menghabiskan malam di bangku di koridor luar. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah mertuaku Guora Low. Aiden Enzo memikirkannya dan memutuskan untuk pergi. Adapun hadiah, itu adalah karya asli Tang Bohu yang dikirim Sebastian Chiro, gambar pendamping Chun San. Sebastian Chiro adalah seorang kolektor terkenal di China. Lukisan yang dikirimnya pasti asli, dan harganya pasti mahal. Tetapi Aiden Enzo juga tahu bahwa jika dia memberi hadiah, kemungkinan besar dia tidak akan disukai,
tetapi dia tidak peduli, dia hanya mengungkapkan isi hatinya. Ketika mereka datang ke tempat di mana mereka memiliki hubungan yang baik dengan Vivian Low, Paviliun Juxian, sesosok cantik berdiri di pintu, tampak sangat cemas. Vivian Low, dia mengenakan gaun hitam panjang hari ini, dengan rambutnya ditarik ke atas, dia sangat cantik dan elegan. Namun, wanita itu sangat acuh tak acuh terhadap Aiden Enzo. Aiden Enzo berjalan dengan malas dan bertanya dengan bercanda, apakah kamu menungguku? Vivian Low sedikit mengernyit, memandang Aiden Enzo dengan jijik dan berkata, apakah kamu membawa hadiah untuk ayahku? Aiden Enzo mengangkat kotak hadiah panjang di tangannya berkata, bawa. Vivian Low bahkan tidak melihatnya, dia berbalik dan mengunjungi ayahnya. Lagi pula, dia sudah lama memohon pada ayahnya untuk membawa Aiden Enzo ke sini. Jangan bicara omong kosong ketika kamu masuk. Ada banyak kerabat keluarga saya dan teman-teman ayah saya. Jika mereka mengatakan sesuatu kepada Anda akan menanggung dengan saya. Hari ini, Anda hanya perlu mengingat satu hal, tundukkan kepala Anda kepada orang tuaku. Jika kamu mengakui kesalahanmu, aku tidak akan menceraikanmu. Vivian Low mengingatkan. Aiden Enzo tersenyum dan tidak peduli. Jika ayah mertua saya tahu identitasnya, dia akan takut keluar untuk menyambutnya. Melihat Aiden Enzo tidak berbicara, Vivian Low mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan tajam, apakah kamu mendengar itu? Aku mengerti, jawab Aiden Enzo. Keduanya memasuki ruangan, dan hampir semua kerabat keluarga Low dan teman-teman Guora Low hadir, dan itu sangat meriah. Lihat siapa yang ada di sini, Nona Low. Vivian Low, kamu terlambat hari ini, kamu akan didenda nanti. Saudari Vivian, duduklah bersamaku. Semua kerabat menyapa Vivian Low dengan akrab, benar-benar mengabaikan Aiden Enzo yang mengikuti dengan cermat. Meskipun Aiden Enzo terbiasa dengan ketidakpedulian keluarga Low kepadanya dalam 2 tahun terakhir, dia masih dalam suasana hati yang buruk ketika dia diabaikan oleh semua orang. Guora Low dan istrinya Geraldine Sol duduk di kursi utama, mengobrol dengan semua orang, dan tertawa sangat bahagia. Namun, melihat sosok Aiden Enzo saat ini, Guora Low mendengus dingin, mengabaikan keberadaannya secara langsung. Menantu laki-laki ini benar-benar mempermalukan dirinya. Hari ini, tidak hanya kerabat saya, tetapi juga banyak teman saya sejak saya berkuasa hadir, yang semuanya tergabung dalam sistem. Jika bukan karena wajah putrinya, Guora Low tidak akan membiarkan Aiden Enzo masuk. Pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka, dan di luar pintu, berdiri seorang pria berpakaian cerah dengan setelan bermerek. Orang ini, Aiden Enzo, telah bertemu sekali atau 2 kali. Dia adalah generasi kedua yang benar-benar kaya, dan keluarganya sangat kaya. Dia juga seorang pria di kota Sanjiang, dan dia juga salah satu pria yang selalu mengejar Vivian. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.